Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik yang berjudul pruning. Pruning kelapa sawit diartikan sebagai kegiatan membuang daun-daun atau pelepah yang tidak efektif. Pruning kelapa sawit memiliki tujuan dan manfaat yang antara lain adalah memudahkan pemanen saat pengambilan buah dari ketiak pelepah kelapa sawit. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko buah tinggal atau tersangkut di ketiak pelepah. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan tanaman atau sanitasi agar tidak didatangi hama dan penyakit. Kemudian manfaat dan tujuan yang keempat adalah memudahkan pengamatan buah matang saat akan panen dan menghitung jumlah buah. Yang kelima adalah melancarkan proses penyerbukan atau perkawinan secara alamiah. Dan yang keenam adalah memudahkan pemupukan, pembersihan piringan sawit, dan pengutipan brondolan. Adapun manfaat dan tujuan yang ketujuh adalah membuang pelepah tidak produktif agar sebagian nutrisi tidak terbuang sia-sia. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan penggunaan unsur hara tanah dan pemupukan yang kita berikan. Pruning kelapa sawit memiliki beberapa jenis dan tujuan. Yang pertama adalah tunas pasir. Tunas pasir adalah tunasan yang dilakukan pertama kali pada saat umur tanaman 2,5 tahun sejak ditanam di lapangan. Tunas pasir dilakukan dengan cara memotong seluruh daun yang letaknya paling bawah sebanyak 1-2 lingkar. Biasanya, daun-daun yang dipotong tersebut terletak sampai ketinggian 15 cm dari permukaan tanah. Daun yang ditunas adalah daun yang sudah mulai menguning atau sudah kering. Kemudian alat yang bisa digunakan untuk pelaksanaan tunas pasir ini adalah arit kecil ataupun dodos. Adapun tujuan dari tunas pasir ini adalah untuk mempermudah pekerjaan pemeliharaan pokok seperti membersihkan rumput, pemupukan, dan membuang buah-buah yang busuk. Jenis pruning kelapa sawit yang kedua adalah tunas selektif. Tunas selektif dilakukan pada tanaman menghasilkan yang berumur 3-4 tahun, tergantung pada pertumbuhan pokok tanaman. Tanaman kelapa sawit dapat mulai ditunas selektif jika sekurang-kurangnya 40% telah mempunyai tandan buah yang hampir masak, yaitu pada tinggi kurang lebih 90 cm dari tanah. Tunas selektif dilakukan dengan cara batas tunas adalah ditinggal 3 cabang di bawah buah, atau lazim disebut sebagai songgo 3. Semua cabang di bawah 3 songgo buah ditunas secara keliling pokok. Cabang dipotong rapat ke pangkal dari arah samping dan membentuk tapak kuda untuk menghindari pelukaan pokok. Semua tanaman yang mengganggu seperti pakisan dan lain-lain yang tumbuh di pokok sawit harus dicabut atau dibersihkan. Kemudian penunasan sisa pokok yang tersisa, yakni yang 60%, dilaksanakan 4 bulan kemudian, sehingga semua pokok tanaman akhirnya selesai ditunas. Adapun tujuan tunas selektif ini adalah mempersiapkan pokok kelapa sawit untuk siap dipanen pada masa yang akan datang. Dan alat seperti dodos adalah alat yang efektif yang bisa kita gunakan. Kemudian jenis pruning kelapa sawit yang ketiga adalah tunas periodik. Tunas periodik dilakukan pada tanaman yang telah berumur di atas 4 tahun dengan rotasi 9 bulan sekali. Penunasan periodik ini dilakukan dengan cara memotong pelepah rapat ke batang sampai tanaman berusia remaja, yakni sampai umur 8 tahun. Adapun jumlah daun yang aktif dipertahankan adalah 48-56 cabang atau yang biasa disebut dengan istilah songgo 3. Sedangkan untuk tanaman yang lebih tua ditinggal 40-48 cabang dengan istilah songgo 2. Dan selama kegiatan penunasan ini, semua epipit pada batang dibersihkan dengan mencabut dengan tangan. Pelaksanaan kegiatan jenis tunas ini penting untuk kita lakukan karena ia memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan yang pertama adalah memaksimalkan penyerapan air dan unsur hara kepada pelepah yang produktif. Kemudian tujuan yang kedua adalah memudahkan pemanenan saat pengambilan buah. Dan alat seperti dodos atau egrek adalah alat yang bisa kita gunakan. Kemudian jenis pruning yang terakhir adalah tunas progresif.
Tunas progresif adalah penunasan rutin yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sepanjang tahun yang dilakukan dengan kegiatan panen. Pelepah yang dipotong tergantung pada umur tanaman. Nah, pada umur tanaman yang kurang dari 8 tahun, jumlah pelepah 48-56 pelepah, dan untuk tanaman lebih dari 8 tahun adalah 40-48 pelepah yang perlu kita pertahankan. Adapun kegiatan tunas progresif ini memiliki beberapa tujuan, yang antara lain adalah memaksimalkan penyerapan air dan unsur hara, memudahkan pemanenan pada saat pengambilan buah, dan tujuan-tujuan lainnya. Dan alat seperti dodos atau egrek adalah alat yang bisa kita gunakan dan kita jadikan sebagai pilihan. Barangkali ini saja pembahasan tentang jenis-jenis pruning yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.